Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Amirullah Septiana. Saya merupakan mahasiswa dari kampus STAI Siliwangi Bandung, kelas PAI Non-Reg B1 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PLSBT atau Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rusmadi MMPD. Berikut penjelasannya. PLSBT dilatar belakangi oleh kompleksnya masalah lingkungan, masalah sosial, masalah budaya, dan masalah yang ditimbulkan oleh efek ilmu dan teknologi. Sumber masalah tersebut bukan berasal dari faktor tunggal, banyak dimensi dan aspek lain yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Masalah-masalah yang timbul telah banyak dibicarakan dan dibahas. Tapi pemecahan permasalahan ini secara parsial dan tidak utuh. PLSBT tidak hanya didekati dari segi pencarian alternatif pemecahan permasalahannya saja, tetapi juga dari segi pendidikan yang akan ditanamkan kepada mahasiswa. Dengan demikian, PLSBT berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam hal memecahkan masalah-masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Langsung ke pembahasan, pengertian PLSBT. Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi adalah suatu kajian terhadap masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi secara saintifik, komprehensif, general, integral dalam perspektif pendidikan untuk dicarikan alternatif pemecahannya. PLSBT juga sebuah kajian, maka ia menyangkut seluruh disiplin yang ada dan relevan sepanjang permasalahan yang ada. PLSBT materinya cukup mencakup topik-topik inti manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia dalam konteks budaya, manusia dalam konteks lingkungan, dan manusia dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pertama, manusia sebagai makhluk individu dan seni. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang kecil atau terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Jika unsur-unsur tersebut sudah tidak menyatu, maka seseorang tidak lagi dikatakan sebagai individu. Jika seseorang hanya tinggal fisik, raga, dan jasmaninya saja, maka ia tidak dikatakan sebagai makhluk individu. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari pengaruh orang lain. Seseorang manusia, selama ia hidup, tidak akan terlepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar. Manusia tidak akan terlepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam kehidupannya, tidak bisa melepas diri dari pengaruh orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama timbul akibat orientasi perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Akomodasi yaitu adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang, perseorangan, dan kelompok manusia. Sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang belajar untuk menerapkan pengaruh serta mendapatkan pengaruh dari orang lain atau suatu kelompok tertentu. Sosialisasi bisa dalam masyarakat, masyarakat setempat, atau masyarakat multikultural. Selanjutnya mengenai perubahan sosial dan pembangunan. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. A. Teori klasik perubahan sosial. Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola. Perubahan sosial pola linear, perubahan sosial pola siklus, dan perubahan sosial gabungan beberapa pola. Kedua, teori modern perubahan sosial. Ada 3 teori modern perubahan sosial, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Pembangunan dan modernisasi sering kali bertukar tempat, bahkan dalam beberapa konsep
kedua hal ini memiliki kesamaan ciri. Konsep pembangunan mengandung makna sebuah perubahan positif yang direncanakan, terarah, dan dilakukan dengan sadar atau tidak sengaja. Modernisasi merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Proses pembangunan tidak selalu berjalan mulus karena dihadapan pada beberapa permasalahan mentalitas atau budaya. Ada budaya-budaya yang menghambat pembangunan itu sendiri. Contohnya adalah budaya seperti keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati. Tanah yang turun-temurun diyakini sebagai berkah kehidupan. Manusia dan kebudayaan. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Budaya berasal dari kata budi dan daya yang berarti cipta, rasa, dan karsa. Wujud budaya dapat dilihat sebagai wujud konkret, yaitu satu, perilaku, cara bertindak atau bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Dua, bahasa. Bahasa adalah hasil budidaya manusia yang berfungsi sebagai alat berpikir dan alat berkomunikasi. Tiga, materi. Budaya merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Bentuk materi berupa pakaian, alat produksi, alat transportasi, dan sebagainya. Sistem budaya merupakan suatu komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, dan keyakinan. Substansi atau isi utama budaya yaitu satu, sistem pengetahuan, suatu akumulasi dari perjalanan hidup manusia. Dua, nilai, sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Tiga, pandangan hidup, pedoman bagi suatu masyarakat atau bangsa dalam menjawab dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. 4. Kepercayaan, mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Persepsi, suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian dan gejala dalam kehidupan. 6. Etos kebudayaan, ciri kebudayaan dari suatu masyarakat atau suku tertentu. Selanjutnya mengenai pembahasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ketiga istilah itu sangat berkaitan erat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tidak akan lahir teknologi. Tanpa teknologi, ilmu sulit berkembang pesat. Baik ilmu maupun teknologi membutuhkan sentuhan seni dalam pengembangannya. Sains adalah ilmu yang teratur atau sistematik yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata. Pengetahuan adalah hal tahu atau pemahaman sesuatu yang bersifat spontan tanpa mengetahui seluk-beluknya lebih dalam. Teknologi dalam segenap keterampilan manusia menggunakan sumber daya dalam pemecahan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Terakhir, pembahasan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia secara biologis tergolong dalam Homo sapiens. Manusia adalah makhluk yang paling canggih, paling sempurna karena memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki bentuk fisik, fungsi tubuh, serta karakteristik pertumbuhan tubuh yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan kualitas kelebihan inilah manusia dapat tumbuh dan berkembang menguasai alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata, ataupun abstrak termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi di antara elemen-elemen di alam tersebut. Beberapa paham yang menyangkut hubungan manusia dengan alam. 1. Paham determinisme. Paham ini menyimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk yang tunduk pada alam, alam sebagai faktor yang menentukan. 2. Paham posibilisme. Lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap manusia, tidak lagi dipandang sebagai faktor yang menentukan. 3. Paham optimisme teknologi. Kemajuan dan penerapan teknologi telah membawa kemajuan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan yang menopang kesejahteraan umat manusia. 4. Paham keyakinan ketuhanan. Optimisme teknologi, jika tidak diwaspadai dapat menghasilkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau ateis.
Agar manusia dapat hidup seimbang dengan lingkungan, maka harus menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai sistem ekologi suatu tempat tertentu yang merupakan jalinan hidup antara komponen-komponennya, atau hidup tak hidup lingkungan dalam suatu kesatuan yang dipadukan oleh adanya unsur arus materi dan energi. PLSBT materinya mencakup topik-topik inti manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia dalam konteks budaya, manusia dalam konteks lingkungan, dan manusia dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Beberapa paham yang menyangkut hubungan manusia dengan alam. Satu, paham determinisme. Paham ini menyimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk yang tunduk pada alam. Alam sebagai faktor yang menentukan. Dua, paham posibilisme. Tiga, paham optimisme teknologi. Empat, paham keyakinan ketuhanan. Optimisme teknologi jika tidak diwaspadai dapat menghasilkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.